Kabupaten Inhu ya, Elma Indragiri Hulu. Betul. Saat ini kita langsung saja sudah terhubung bersama kita narasumber dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Ibu Ria Herlina selaku Sekretaris Badan Pendapatan Daerah. Selamat pagi Ibu, apa kabar Ibu? Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, kalau sudah siap kami mohon izin kami persilakan Ibu untuk dapat memaparkan informasi kepada teman-teman lulusan PK Instan dalam waktu 15 menit. Silakan Ibu. Ya, terima kasih, host. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, buat adik-adik PK Instan. Kami dari Kabupaten Indragiri Hulu, saya perkenalkan diri, saya Ria Herlina, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Izin, apakah suara saya terdengar? Siap, terdengar Ibu, sudah jelas. Ya, Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu dari 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Kami dikepalai oleh Bupati Indragiri Hulu, Ibu Rezita Mailani Yopi. Beliau adalah pemimpin perempuan yang pertama di Indragiri Hulu, dan alhamdulillah beliau juga mendapatkan rekor muri sebagai Bupati termuda di Bupati termuda. Beliau didampingi oleh Bapak Wakil Bupati Indragiri Hulu, Dr. Handus Haji Junaidi Rahmat. Beliau merupakan birokrat sejati yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Baik, untuk peta kondisi wilayah bahwa Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari 8.198 km persegi yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, dan rawa-rawa dengan ketinggian 5-1.000 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Indragiri Hulu juga berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, sebelah utaranya Kabupaten Pelalawan, sebelah selatannya Kabupaten Bungo Tebo atau Provinsi Jambi, sebelah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu. Jumlah penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020 sebesar 444.548 jiwa, terdiri dari laki-laki 228.500 jiwa atau 51,40%, dan perempuan sebanyak 216.046 jiwa atau 48,60%. Sedangkan wilayah administrasinya terdiri dari 14 kecamatan, 178 desa, dan 16 kelurahan. Bapak Ibu sekalian, bahwa potensi dan peluang investasi di Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari, yang pertama adalah sektor pertanian, itu terdiri dari perkebunan, kemudian sektor peternakan dan perikanan, sektor pertambangan dan energi antara lain adalah batu bara, selanjutnya adalah sektor pariwisata. Kemudian visi Kabupaten Indragiri Hulu adalah merajut keterpaduan untuk masyarakat Indragiri Hulu lebih sejahtera. Misinya terdiri dari 8 misi, yaitu keterpaduan peningkatan sumber daya manusia pelaku sektor pertanian, keterpaduan pemantapan infrastruktur, keterpaduan pemantapan pemberdayaan ekonomi kreatif, keterpaduan pemantapan pengelolaan sumber daya alam, keterpaduan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, keterpaduan tata kelola pemerintahan yang melayani, dan keterpaduan pemantapan keharmonisan keanekaragaman suku, agama, dan antar golongan. Ini jika kita lihat ke terdiri dari sekretaris, itu adalah sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, kemudian 1 inspektorat dan 1 satuan polisi Pamong Praja, 20 dinas termasuk 1 RSUD, 4 badan termasuk Badan Pendapatan Daerah, dan 14 kecamatan.
Saat ini di Kabupaten Indragiri Hulu jumlah ASN-nya per September 2022 sebesar 5.564, terdiri dari PNS sebanyak 5.164 orang, CPNS 100 orang, P3K 300 orang. Sedangkan jabatan struktural saat ini sebanyak 468, fungsional kesehatan 792, fungsional pendidikan sebanyak 2.788, fungsional teknis lainnya 289, dan jabatan pelaksana sebanyak 1.227. Kemudian kita fokus kepada Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati nomor 74 tahun 2021 tentang SOTK, di mana tugas Badan Pendapatan Daerah adalah membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah. Seperti tadi pada video tadi yang ditayangkan bahwa Bapenda sebagai koordinator pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, jika kita lihat dalam SOTK ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa Bapenda itu dikepalai oleh kepala badan, 1 sekretaris, dan 4 bidang, yaitu bidang pengembangan, bidang penerimaan, bidang pendaftaran, penilaian dan penetapan, dan bidang penagihan, keberatan, dan pemeriksaan. Bapenda juga terdapat UPT, seperti yang pada video tadi, ada 7 UPTD dengan wilayahnya masing-masing. Saat ini, kondisi Bapenda terdiri dari 60 PNS, terdiri dari golongan 4 itu sebanyak 4 orang, golongan 3 sebanyak 44 orang, dan golongan 2 sebanyak 12 orang. Terdiri dari laki-laki 32 orang, perempuan 28 orang. Nah, menurut umur bahwa PNS yang itu 36 sampai 40 tahun itu 11 orang, 41 sampai 45 itu 20 orang, 46 sampai 50 sebanyak 11 orang, 51 sampai 55 tahun itu 8 orang, dan lebih dari 55 tahun itu 3 orang. Selanjutnya, rencana alokasi penempatan PKN STAN seluruhnya ditempatkan pada Badan Pendapatan. Yang pertama adalah pengelola data dan dokumen perpajakan, itu 1 orang, kualifikasi pendidikannya adalah D3 pajak, itu untuk sub bidang penetapan dan pengelolaan data. Kemudian 2, pengelolaan data dan informasi penilaian, itu 1 orang, D3 pajak, kualifikasi pendidikan, D3 pajak, untuk sub bidang penilaian dan perhitungan. Kemudian yang ketiga adalah pengelola pendaftaran, pendataan, pajak, dan retribusi, yang dibutuhkan juga 1 orang, kualifikasi pendidikan, D3 pajak, itu untuk bidang pendaftaran, penilaian, dan penetapan. Kemudian yang keempat adalah pengelola data pelayanan perpajakan, juga 1 orang, kualifikasi pendidikan, D3 pajak, bidang pendaftaran, penilaian, dan penetapan pada sub bidang pendaftaran dan pendataan. Dan yang terakhir adalah pengelola pajak sebanyak 1 orang, kualifikasi pendidikan D3 pajak, itu pada sub bidang penerimaan pajak dan retribusi lainnya pada bidang penerimaan. Jadi keseluruhan yang 5 orang tadi itu seluruhnya D3 pajak dan seluruhnya ditempatkan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, bagaimana dengan take home pay-nya? Selain gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan bahwa berdasarkan PP 12 tahun 2019 pasal 58 dan juga Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2022 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN, bahwa nanti juga akan menerima tambahan penghasilan pegawai atau TPP dengan kategori beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja. Tentu saja TPP ini berdasarkan aturan yang ada, itu berdasarkan kelas jabatan. Nah, untuk adik-adik sekalian yang D3 itu berada pada golongan 2, kelas jabatan 6.
dengan TPP sebesar Rp3.149.010. Adapun TPP, besaran TPP di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya pada Badan Pendapatan Daerah itu berkisar dari Rp2.626.178 sampai dengan kelas jabatan tertinggi, kelas jabatan 4 itu kepala badan sebesar Rp18.879.445. Tentu saja kami berharap adik-adik PKN STAN tidak juga membandingkan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Tangerang. Tentu saja kami berharap nanti adik-adik mari kita bergabung dengan Kabupaten Indragiri Hulu, mari kita niatkan untuk kemajuan negeri dan khususnya untuk Kabupaten Indragiri Hulu. Selain TPP, juga nanti adik-adik akan mendapatkan yang namanya upah pungut atau insentif atas pemungutan pajak dan retribusi daerah. Nah, itu juga mengacu kepada PP Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022. Demikian pemaparan dari kami Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya Badan Pendapatan Daerah. Tentu saja kami berharap nantinya Kementerian Keuangan dapat menempatkan adik-adik PKN STAN di Kabupaten Indragiri Hulu sehingga dapat mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu. Demikian pemaparan kami. Baik, terima kasih atas pemaparan yang informatif sekali, Ibu. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Ibu. Kami persilakan kepada teman-teman yang sudah bergabung di media virtual Zoom untuk raise hand, mengajukan pertanyaan kepada perwakilan dari pemerintah Indragiri Hulu. Silakan, teman-teman. Apa sudah ada teman-teman panitia yang mau bertanya? Baik, kalau begitu mungkin Ibu kita akan mengajukan pertanyaan yang kami dapatkan dari Google Form. Teman-teman ada yang bertanya terkait dengan izin belajar, Ibu. Bagaimana izin belajar atau tugas belajar untuk melanjutkan pendidikan di Pemkab Indragiri Hulu? Silakan, Ibu. Ya, untuk izin belajar tentu saja nanti untuk adik-adik lulusan STAN itu baru bisa melanjutkan pendidikan setelah menjadi PNS dengan masa kerja 2 tahun dan dapat diberikan pertimbangan melanjutkan pendidikan itu berdasarkan rekomendasi dari atasan. Baik, seperti itu ya, Bu. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih ya, Mas. Oke, kita cek lagi teman-teman yang di media virtual belum ada ya. Kalau gitu kita bacakan satu pertanyaan lagi, Ibu, yang sudah disampaikan teman-teman melalui form. Pertanyaannya adalah fasilitas apa saja yang disediakan bagi para pegawai yang nantinya akan bertugas di Pemkab Indragiri Hulu. Kami persilakan, Ibu. Iya, terkait dengan fasilitas tentu saja itu sudah diatur dengan peraturan regulasi yang telah ada seperti rumah dinas, kendaraan dinas, itu semuanya ada regulasinya. Nah, kalau memang nanti adik-adik di PKN STAN juga berniat untuk fasilitas, tentu saja nanti kami akan memfasilitasi kepada kepala daerah terkait dengan rumah dinas. Tetapi itu juga sesuai dengan peraturan, dengan regulasi yang ada. Karena kita tahu bahwa barang milik daerah, bahwa aset daerah itu juga diatur dengan Permendagri 16 tahun 2019 tentang barang milik daerah. Semuanya sesuai dengan regulasinya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak atas jawabannya, Ibu. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab ini, Ibu. Selanjutnya kami persilakan Ibu untuk dapat memberikan sepatah 2 patah kata sebagai closing statement untuk teman-teman lulusan PKN STAN. Silakan, Ibu. Iya, baik. Terima kasih. Tentu saja kami dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, kami berharap pada kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh adik-adik PKN STAN untuk bergabung ke pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Di sini nanti kita bersama-sama untuk bersinergi, berkolaborasi, sehingga kita mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang nantinya berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.
Terima kasih Ibu atas paparan, jawaban serta keikutsertaannya dalam acara pagi hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi menjadi pertimbangan bagi lulusan PKN STAN dalam pembagian minat para lulusan untuk penempatan nanti. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu dia tadi sesi dari Pemkab Indragiri Hulu. Oke teman-teman, kita akan masih lanjut nih ke sesi selanjutnya, yaitu dari Kementerian Pariwisata